memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Kau bagi kami. Kami siapkan hati kami, bagikan bencana-bencana yang siap itu dibentuk oleh kasih Tuhan. Baik pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, walaupun kami yang ada di tempat ini, kasih-Mu melawat setiap hidup kami, sehingga hidup kami memperoleh damai sejahtera pada Kristus. Dan ketika kami memperoleh damai sejahtera pada Kristus, mujizat terjadi dalam hidup kami, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan setan dalam bentuk apapun, kami tolak kuasa, kami hancurkan demi nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Otoritas kepada kuasa Roh Kudus itu yang kami undang melingkupi setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, urapi dan pakai hamba-Mu, urapi juga umat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Shalom. Kami persilakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Satu anugerah yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini kita boleh berhimpun untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Jadilah orang Kristen yang kuat dan berani. Haleluya. Judul firman Tuhan ini sangat luar biasa. Menjadi orang Kristen yang kuat dan berani. Saudara dikasih dalam nama Yesus. Tentulah saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan kita, keberanian kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena pendidikan kita, bukan karena ekonomi kita, bukan karena pengetahuan kita. Tetapi orang Kristen yang kuat, dia kuat karena ada kekuatan Allah dalam hidupnya. Amin. Dia kuat, dia berani karena Allah mendukung hidupnya, karena Allah menyertai hidupnya. Maka hari ini saya berpesan bagi kita, firman Tuhan berpesan bagi kita, jadilah orang Kristen yang kuat, dan bukan hanya kuat, tetapi menjadi orang Kristen yang berani. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, poin pertama dalam pemberitaan firman Tuhan ini, untuk menjadi kuat kita harus menyadari warisan yang kita terima dari Tuhan dan orang lain. Haleluya. Artinya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa berani? Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah yang menerima warisan, anak-anak Allah yang menerima warisan kekuatan Tuhan, anak-anak Allah yang menerima warisan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Maka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak saudaraku orang merasa tidak disertai Tuhan, tidak diberkati Tuhan, tidak merasa kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia tidak menyadari, karena dia tidak tahu bagaimana Allah menyertai dan memberkati kehidupannya. Haleluya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kita membacakannya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ketujuh. Bagi saudara yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita sama-sama baca. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. 2, 3 iya. Bersama-tama. Sebab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama ya. Haleluya. 2, 3 iya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat dan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Haleluya. Lah saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengungkapkan hal-hal
yang diberikan kepada Tuhan kepada Timotius sebagai warisan yang diperlukan diteruskan kepada orang lain. Haleluya. Maka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak perlu kecut, kita tidak perlu tawar hati, kita tidak perlu takut. Haleluya. Sekalipun mungkin orang tua kita di dunia ini tidak mewariskan apa-apa ketika meninggalkan dunia ini, sekalipun kita tidak merasa memiliki warisan dalam dunia ini, tetapi satu hal yang Tuhan pastikan bagimu, jikalau engkau percaya kepadanya, jikalau engkau berharap kepadanya, jikalau engkau mengandalkan Tuhan dalam segenap hidupmu, maka Tuhan akan memberikan bagimu kekuatan Allah senantiasa mengalir bagimu, dan engkau dimampukan untuk menghadapi semua persoalan yang ada di hadapanmu, dan Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan warisan bagimu, dan engkau tidak akan pernah sendiri, tetapi Tuhan akan menyertai dalam setiap kehidupanmu. Katakan amin. Maka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bersyukurlah kita menjadi orang Kristen. Kenapa saudaraku? Dikatakan dalam ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita harus kuat. Kuat bukan karena hebat kita, kuat bukan karena tingginya pangkat kita, kuat bukan karena banyaknya uang kita, kuat bukan karena pengetahuan kita, tetapi jelas Alkitab mencatat, menjadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kenapa Bapak Ibu dikasih dalam nama Yesus kita harus kuat? Sebab dunia ini bukanlah tempat kita, dan kamu bukan berasal dari dunia ini. Artinya apa? Selama kita masih hidup dalam dunia ini, akan ada pergumulan, akan ada tantangan, saudaraku, akan ada rintangan, saudaraku, akan ada air mata, akan ada orang-orang yang menyakiti hatimu, akan ada orang-orang yang meninggalkan engkau, sekalipun itu sahabatmu, mungkin orang tuamu akan meninggalkan engkau, tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Maka saudaraku dikasih dalam nama Yesus, untuk apa kita menjadi kuat? Untuk menghadapi semua yang ada di hadapan kita. Haleluya. Mungkin apa yang dihadapi kita satu sama lain hal-hal yang berbeda. Mungkin ada satu individu menghadapi ekonomi, mungkin ada satu individu menghadapi rumah tangga, mungkin ada satu individu menghadapi keluarga, anak-anak, cita-cita masa depan. Ada banyak tantangan di mana kita harus menghadapinya. Bersama dengan Yesus kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Karena apa? Karena kita kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Maka saudaraku, saya sering kali ingatkan, jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Maka ada satu pujian yang berkata, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab engkau besertaku. Haleluya. Luar biasa. Satu komitmen yang datangnya dari Tuhan. Sekalipun kita jatuh dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berada dalam satu titik di mana kemampuan kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan hadir di sana. Haleluya. Tetapi Tuhan hadir memberikan kekuatan, mengangkat kita supaya kita yang lemah menjadi kuat, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Satu hal yang sangat luar biasa. Maka Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk dia menjadi kuat di dalam kasih Kristus. Supaya apa? Supaya dia mampu ketika dia melayani orang-orang yang akan mengejek dia, orang-orang yang akan mencemooh dia, mungkin orang-orang yang akan menganiaya dia oleh karena pemberitaan salib, pemberitaan Kristus. Sebab saudaraku, saya katakan, menjadi Kristen itu tidak sesimpel yang Anda pikirkan. Ada banyak orang Kristen, jadi Kristen itu ya datang ke gereja, berdoa, kasih persembahan. Tidak sesimpel itu.
Menjadi seorang Kristen artinya saudara harus memikul tanggung jawab. Apa itu? Pikul salib dan sangkal diri. Kalau berbicara pikul salib dan sangkal diri, artinya kita mengorbankan yang ada pada kita. Artinya kita merelakan sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Kita perlu. Hidup dalam penyangkalan, hidup dalam salib, artinya kita harus berjuang melawan diri kita sendiri. Haleluya. Saya mulai melihat jemaat ini bertambah dewasa. Kenapa? Karena saya melihat jemaat ini mulai memberikan sesuatu yang dianggapnya berharga. Haleluya. Walaupun ketika dia memberi, dia tahu dia sangat membutuhkan itu. Dia tahu dia sedang berada dalam kekurangan. Tapi justru di sana ada kekuatan. Amin. Di saat kita lemah, justru di situ ada kekuatan Tuhan. Di saat kita berkekurangan, justru kita dalam kelimpahan. Haleluya. Maka saudaraku, jangan engkau perlu takut. Jangan engkau cemas akan apa yang kau hadapi, akan apa yang akan kau pakai, akan apa yang akan kau makan. Bukankah itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Tetapi hari ini saya mau katakan, carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui, supaya engkau hidup dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Luar biasa. Maka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, saudaraku. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ada satu hal yang harus kita percayakan kepada orang-orang yang benar-benar harus kita percayakan. Tetapi ada hal yang lain yang semestinya kita tidak percayakan hal itu kepada orang lain. Artinya jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan sesuatu tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab itu mewakili kemuliaan, kekuatan, kekuasaan Tuhan yang akan diberikan, bahwa engkau adalah gambaran Allah itu sendiri untuk kemuliaan kebesarannya, untuk menjangkau yang belum terjangkau, untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari dosa dan pelanggaran, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup menyelamatkan kita. Katakan amin. Amin. Sehingga di mana kelak Yesus berada, di situ juga kita akan berada. Haleluya. Ujian tadi sangat luar biasa. Maka sampai hari ini saya tetap percaya, saya tetap yakin bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik. Haleluya. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Loh Pak Pendeta, kenapa rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera? Saya masih miskin, saya masih susah, saya masih sakit, saya masih berkekurangan, saya masih ini, saya masih ini. Saya mau ingatkan bagimu, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Haleluya. Tetapi seringkali kita yang salah. Kita tidak berjalan dalam koridornya Allah. Kita tidak berjalan dalam firman Tuhan. Kita tidak berjalan mengikuti kehendaknya. Maka hari ini saya mau berkata, jadilah orang Kristen, bukan orang Kristen yang baik, tetapi orang Kristen yang benar. Haleluya. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Haleluya. Saya sering kali ucapkan itu, saudara. Supaya apa? Supaya engkau tidak kecewa. Kitab Timotius pasal 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, saudaraku, dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Anda mau diberkati? Ikuti peraturan Tuhan. Amin. Anda mau sehat, Anda mau pulih, Anda mau sembuh, Anda
peraturanmu sendiri. Firman Tuhan sangat sudah jelas. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ada banyak anak Tuhan tidak merasakan berkat Tuhan karena apa? Karena hidupnya tidak mengikuti Tuhan, peraturan yang ditentukan Tuhan, tetapi hidupnya menurut kemauannya diri sendiri. Haleluya. Suka-suka gua lah. Gua mau jadi apa? Mau hidup bagaimana? Mau berdoa atau tidak, mau puasa atau tidak, mau memberi atau tidak, mau beribadah atau tidak, suka-suka gua. Hidup-hidup gua. Saya mau katakan, hentikan hal itu. Mulailah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan. Haleluya. Kalau dikatakan Tuhan iya. Haleluya. Kalau dikatakan Tuhan maju. Kalau dikatakan Tuhan berhentilah. Sebab apa? Hidup dalam tuntunan Tuhan artinya engkau sedang hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kemurahan. Amin. Nah, kalau engkau hidup dalam tuntunan Tuhan, engkau hidup dalam kemurahan, artinya semua persoalan dalam hidupmu akan dimurahkan oleh Tuhan, dimudahkan oleh Tuhan. Apa yang kau cari Tuhan akan mudahkan. Apa yang kau pikul akan Tuhan mudahkan, Tuhan ringankan. Karena apa? Karena engkau tidak memikulnya sendiri lagi. Tuhan ada bersama denganmu. Haleluya. Kan ada lagunya, bersamamu. Amin. Aku lewati semua, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita nyanyi dulu ya. Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Biar tahu kita bagaimana Tuhan itu selalu menyertai kita. Luar biasa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Luar biasa. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
memiliki pengharapan. Haleluya. Artinya engkau harus tahu apa yang kau buat dalam Kristus tidak menjadi sia-sia. Pengharapan dalam Kristus tidak akan menjadi sia. Kalau engkau berbuat sesuatu di luar Kristus, maka itu akan menjadi sia-sia. Engkau sama mendapat angin, engkau sama sedang meraih angin. Tetapi pengharapan di dalam Kristus, apa saja yang kau lakukan di dalam Kristus, baik kecil ataupun besar, itu tidak akan menjadi sia-sia. Dan hari ini saya mau katakan, mulailah perbuat sesuatu di dalam Kristus dan bersama Kristus, maka engkau akan menerima sesuatu yang besar dan luar biasa. Jikalau engkau bekerja, mintalah Tuhan memberkati pekerjaan. Jikalau engkau berjalan, mintalah Tuhan menyertai perjalananmu. Jikalau engkau beristirahat, mintalah Tuhan memberkati peristirahatanmu. Ikut sertakan Tuhan dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam pengharapanmu, dalam tujuanmu, maka engkau tidak akan kecewa. Haleluya. Tetapi ketika engkau tidak mengikutkan Tuhan dalam segala aktivitas hidupmu, maka engkau sama dengan meraih angin. Haleluya. Engkau tidak mendapat apa-apa dari usahamu itu. Tapi hari ini pengharapan dalam Kristus bukanlah pengharapan yang sia-sia. Ketika engkau berharap kepada manusia, engkau akan kecewa. Ketika engkau berharap kepada orang lain, engkau akan kecewa. Tapi hari ini letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan, maka engkau akan memiliki sukacita, kelepasan, dan kebahagiaan yang tidak dapat berasal dari dunia. Haleluya. Maka engkau akan mengalami satu kehidupan yang luar biasa. Karena Yesus mengisi kekosongan hatimu. Karena Yesus tidak pernah berhenti memberikan kekuatan bagimu. Kitab Timotius, saudara kudus, dikasih dalam nama Tuhan Yesus. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ya, pasal 12. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Luar biasa. Perhatikan, jika kita bertekun. Untuk bertekun itu tidak gampang. Kata bertekun artinya engkau harus taat, engkau harus patuh, engkau harus dengar-dengaran, engkau harus ikut peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan apapun yang engkau ikuti di dalam Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena apa? Dikatakan di sana, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Luar biasa. Anda ikut berkuasa. Makanya anak-anak Tuhan yang bertekun, anak-anak Tuhan yang menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan, dia memiliki kuasa. Haleluya. Power of God ada dalam dirinya. Dia tidak akan menjadi lelah. Dia tidak akan menjadi letih, lesu. Tetapi dia senantiasa bersuka cita. Karena kasih Allah selalu hadir dalam hidupnya. Maka tadi ketika saya memuji Tuhan, haleluya, dengan pujian, kasih Allah luar biasa. Kasih Allah tak berkesudahan. Nyanyi dulu kita ya. Haleluya. Kasih Allah luar biasa. Maka saya bersuka cita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak berai seumur hidup. Katakan sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak berai seumur hidupku. Kasih Allah, ketika engkau hidup dalam kasih Allah, menggantungkan pengharapan kepada Allah sebelum engkau bangun. Apa katanya? Rahmat-Nya setiap hari. Artinya sebelum engkau berpikir tentang apa yang akan kau pakai, sebelum engkau berpikir tentang apa yang harus kau makan, sebelum engkau berpikir tentang apa yang harus kau lakukan, Tuhan telah menyediakan itu semua di hadapan.
Maka setiap hari saya berdoa di hadapan Tuhan. Setiap pagi saya berdoa, Tuhan berkatilah jemaat Tuhan yang datang beribadah di Gereja Bethel Indonesia House of Bride. Sediakanlah Tuhan hidangan raja di hadapan mereka. Haleluya. Doa saya setiap pagi seperti itu. Supaya apa, saudaraku? Supaya Tuhan menyediakan hidangan raja. Artinya anak-anak Tuhan yang beribadah di tempat ini selalu berpesta. Haleluya. Karena Tuhan ada tinggal dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Maka saudaraku dikasih dalam nama Yesus, saya yakin sampai hari ini Tuhan tetap menyediakan hidangan raja itu bagimu dan bagiku. Haleluya. Mana diberikan Tuhan bagi kita, bagi orang yang berpengharapan bagi kita. Mari saudara, gantungkan pengharapanmu bagi Tuhan. Bagi saudara yang datang beribadah di tempat ini, maupun saudara yang menyaksikan tayangan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik. Katakan amin. Amin buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Engkau ada. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau telah membuktikan bagi kami ketika kami menggantungkan pengharapan kami, ketika kami berserah kepada-Mu, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kehidupan kami, sehingga kami melihat berkat-Mu sungguh terpesona ya Tuhan. Bagaimana penyertaan-Mu ya Tuhan, menyertai dan mengisi hidup kami ya Tuhan. Sepatutnya lah kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Yesus